Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kakak minta tolong satu orang buat pimpin doa. Aku aja, Kak. Ya, siapapun. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, Kakak. Nyampe situ. Kemarin terakhir sampai ini. Kemarin nanti Iya. enggak yang pertemuan yang lalu? Apa? Pertemuan sebelum ini kamu ngikutin nggak? Ikut ya? Ngikut. Materinya tentang ini kan? Sampai ini kan? Ya, sekarang kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Di buku kakak halamannya nggak tahu, jadi kalian coba cari sendiri tentang kualitas penduduk itu yang halaman berapa. 202. Ya, 202 ya. Start sama Poppy ya. Buka halaman 202. Tentang kualitas penduduk. Sudah ketemu semua? Halo. Sudah. Mana? Nggak ada suaranya itu. Halo. Masih ngantuk suaranya tuh. Oh, sepertinya begitu. Sepertinya. Jam berapa sih? Jam 10. Kita buka halaman 202 ya. Oke, Kak. Tentang kualitas penduduk. Jadi, udah ya, udah dibuka ya. Untuk meningkatkan angka harapan hidup di Indonesia, cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah ada beberapa yang sudah kakak tuliskan di depan. Jadi yang pertama, bisa dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. Kemudian meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia. Boy. Siapa ini? Sah. Yuk. Kamu kok merasa tak? Enggak, bisa. Bukan naik. Apa kok merasa? Kopi. Tak mute ini. Dah. Kanan kilo. Bukan, kebablasan. Kemudian selanjutnya menyelenggarakan penyuluhan kesehatan tuh biasanya kan ada penyuluhan kesehatan dari puskesmas atau dari lembaga-lembaga kesehatan gitu di masyarakat. Yang keempat, mengadakan imunisasi massal untuk anak kecil ya di posyandu biasanya. Jadi ini juga digunakan untuk meningkatkan angka harapan hidup. Tujuannya apa? Supaya kalau yang untuk imunisasi sama posyandu, itu bertujuan anak-anak kecil, generasi-generasi yang muda, itu biar dia daya tahan tubuhnya bagus, tidak mudah terserang penyakit. Jadi, sehat-sehat gitu. Nah, kemudian kalau untuk sarana-prasarana kesehatan, kemudian adanya penyuluhan dan sebagainya itu untuk semuanya, dari yang muda sampai yang tua. Supaya apa? Supaya mereka tahu, oh gini ya, cara hidup sehat dan sebagainya. Selanjutnya, kakak tak sambil buka materi ya, kakak materinya di buku. Mangga. Kan dari Atia dulu fotonya. Emang enggak? Tapi di mana? Kok nggak ada? Loh, kakak gimana? Oh ini nih, ada tuh. Nah, sekarang masalah kependudukan di Indonesia. Kita tahu kalau Indonesia itu penduduknya banyak. Terus negaranya itu bukan cuma yang jadi satu gitu, misalnya kayak Pulau Jawa itu kan jadi satu gitu, tapi dia tersebar dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Jadi ada beberapa masalah kependudukan di Indonesia yang saat ini sedang dihadapi. Yang pertama, jumlah penduduknya banyak.
Ya, jumlah penduduk Indonesia itu memang banyak. Pertumbuhan penduduk tiap tahunnya itu banyak. Nah, kalau penduduknya banyak, kira-kira apa yang terjadi? Kalau penduduknya banyak tapi nggak ada masalah sih nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia penduduknya banyak, tapi masalah yang berkaitan dengan penduduk yang banyak itu tadi juga banyak. Halo Apa ya? Cindy, kamu nggak bersuara? Cin? Pembludakan masyarakat, Kak. Apa? Pembludakan masyarakat. Pembeludakan masyarakat. Iya, masalah yang terjadi apa terus? Kalau masyarakatnya banyak atau membeludak? Ya, apa ya? Saking banyaknya pendapat, jadi pemerintah nggak bisa menampung. Ya, apa ya jelasnya? Bingung, Kak. Masalahnya aja. Masalah akibat banyaknya penduduk. Kalau penduduknya banyak, kira-kira apa yang terjadi? Apa? Sara. Sara kan ras ya? Iya. Rasis. Kalau yang lain? Yang kelihatan tuh di kota kan penduduknya tuh kelihatan Oh, macet. Nah, terus selain itu macet. Terus kalau demo Rame banget. aduh, Kalau demo rame. sudah tidak bisa dijelaskan itu. Apalagi yo? Banyak. Bingung Kak, udah ada di otak tapi nggak bisa diomongin. Nggak bisa diomongin. Yang lain mungkin macet. Kalau penduduknya banyak otomatis macet. Iya. Jalannya cuma segitu-gitu doang dari zaman dulu sampai sekarang. Tambah pun maksudnya nggak banyak gitu loh. Cuman penduduknya makin lama makin banyak, otomatis semua orang kan punya kendaraan kan ya biasanya, jadi tambah macet. Terus apa lagi? Banyak pemukiman kumuh, ya nggak? Iya. Itu kenapa? Soalnya terjadi itu apa namanya? Penurunan. Bos, lanjutin Kak. Apa yang udah ada di otak terus hilang gitu Kak. Makanya baru banget soalnya. Gitu ya. Jadi masalah yang berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak itu sangat banyak sekali. Ini tak sapa dulu yang baru masuk. Ada Anggon, ada Hamam. Wah, aku mari paksian gua. Tapi nggak bersuara. Oke, jadi masalahnya seperti yang Kakak bilang tadi, masalahnya itu rentetan belakangnya itu banyak. Jadi kalau penduduknya banyak, tapi nggak ada masalah di belakang, itu nggak masalah. Cuman kalau di Indonesia itu penduduknya banyak, masalah yang jadi ekornya itu juga banyak. Misalnya banyak pengangguran, ya kan? Itu kenapa? Oh iya. Soalnya antara jumlah lapangan kerja yang tersedia sama jumlah pencari kerjanya itu nggak sepadan. Jadi lebih banyak orang yang cari kerja daripada lapangan kerja yang tersedia. Akhirnya gimana? Ya akhirnya banyak pengangguran kayak gitu. Ya kan? Ya. Kalau kalian sering lihat biasanya di job fair kayak gitu kan, yang lowongan yang buka berapa, yang datang buat daftar itu berapa, kayak gitu kan. Iya. Nah, itu pengangguran yang pertama. Kemudian yang kedua, tingginya angka kriminalitas. Nah, orang itu butuh makan, butuh memenuhi kebutuhan hidupnya lah ya. Nah, kalau dia nggak kerja, otomatis dia bakal dapat uang dari mana, gitu kan. Nah, akhirnya beberapa orang, beberapa oknum, itu memilih cara yang cepat. Caranya gimana? Ya dia melakukan kriminalitas supaya dapat uang dengan cepat tanpa dia harus cari kerja kayak gitu. Sekarang kan kalau ibaratnya kalau orang zaman dulu ngerampok, kayak jambret gitu kan, ini ya kayak terselubung apa ya, diem-diem kayak gitu. Nah kalau sekarang siang bolong di jalan raya, dibegal, dicopet kayak gitu kan udah biasa banget kan ya beritanya.
Nah, kayak gitu. Jadi orang-orang karena apa, dia kepepet akhirnya naik. Itu yang kedua. Jadi meningkatnya angka kriminalitas. Kemudian yang ketiga, banyaknya pemukiman kumuh, ya kan? Banyak orang yang pergi ke kota, dia nggak punya tempat tinggal, lah akhirnya gimana? Ya, kalau dia dia dari desa ke kota, cuman dia uangnya banyak kan gampang ya, dia bisa beli apartemen atau apa kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak punya uang, bodoh nekat lah istilahnya, dia pergi ke kota lah, dia mau tinggal di mana ya? Akhirnya dia cari tempat yang murah. Nah, kalau yang murah itu di mana letaknya ya? Pasti yang di kampung-kampung yang padat penduduk dan sebagainya. Kayak gitu. Banyak sekali sebenarnya rentetannya. Kemudian pendidikan di Indonesia kan juga masih tergolong rendah kan ya. Ya karena itu tadi. Jadi kalau orang tuanya misalnya kayak penghasilannya kurang kayak gitu, anaknya kan akhirnya terdampak juga untuk sekolahnya kayak gitu. Jadi banyak rentetannya. Itu ya. Kemudian pertumbuhan penduduk Indonesia itu cepat. Kenapa? Karena tiap tahun itu pasti kelahiran itu banyak di Indonesia. Orang-orang itu masih banyak yang belum menerapkan keluarga berencana. Ya kan? Jadi kalau zaman dulu kan memang punya anak 7, 10, kayak gitu-gitu kan biasa. Kalau sekarang kan karena pertumbuhan penduduknya sudah terlampau cepat, jumlah penduduk Indonesia itu terlalu banyak, akhirnya pemerintah itu menerapkan KB, cuman kan nggak semua orang akhirnya patuh sama itu kan. Gitu. Jadi sekarang itu masih punya anak 4, 5, kayak gitu tuh masih banyak. Tuh. Kemudian masalah kependudukan yang ketiga adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Terpusatnya di mana? Di manakah pulau di Indonesia yang paling padat penduduknya? Jakarta. Jakarta kudu pulau. Pulaunya? Wah. Kalimantan? Kalimantan. Siapa yang jawab Kalimantan? Atia? Kalimantan. Yang lain? Jawa. Siapa yang jawab Jawa? Aing. Esa. Terus? Pulau Bungin. Hah? Bungin. Pulau ya. Nggak tahu. Pulau Sumbawa, Kabupaten Alas di NTB. Oh, kamu lihat ini ya? Oh iya dong. Untuk apa diciptakan Google bila tidak digunakan? Iya. Lu pikir pusing, langsung aja lihat Google. Jadi, ya kenapa diciptakan Google bila tidak digunakan gitu loh. Nah, itu. Basir kan ya? Iyalah. Berapa jumlah penduduknya? Loh ya enggak tahu, Kak. Nah, tapi kalau dilihat dari hasil sensus penduduk tiap periode, tiap 10 tahun sekali, itu yang terlihat penduduknya paling besar atau paling banyak adalah Jawa. Tuh kan. Makanya kenapa akhirnya sama pemerintah penduduk yang ada di Jawa itu akhirnya disebar ke daerah-daerah lain. Namanya apa? Programnya? Aduh, lupa. Imigrasi. Transmigrasi. Iya itu. Imigrasi. Migrasi. Aduh. Transmigrasi. Migrasinya benar, depannya bukan I, tapi trans. Jadi, akhirnya sama pemerintah itu diadakanlah program transmigrasi. Jadi, penduduk dari yang pulau padat penduduk itu dipindahkan ke pulau yang memang penduduknya itu masih sedikit. Kayak misalnya orang dari Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera, ke Kalimantan, kayak gitu-gitu. Jadi kalau dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia, itu yang tertinggi adalah Jawa, yang terendah adalah Papua. Gitu. Cuman kalau orang disuruh
Nah, transmigrasi kan rata-rata ke Sumatera, kalau enggak ke Kalimantan. Ini kok nggak di ini ke apa namanya? Irian Jaya kan juga masih sedikit kan penduduknya. Ya mungkin pertimbangannya itu kalau di sana masih terlalu jauh kan kalau dari pusat pemerintahan. Terus apa namanya, kalau dari segi sumber daya kan juga masih ini apa namanya, kurang cocok lah untuk penduduk Jawa yang mau ditranskan. Jadi akhirnya mayoritas cuma di 2 pulau itu. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, komposisi penduduk kurang menguntungkan atau angka ketergantungannya itu tinggi. Angka ketergantungan, itu kemarin apa maksudnya? Di materi yang sebelum ini kan ada materi atau rumus untuk menghitung angka ketergantungan. Maksudnya apa? Jadi, antara penduduk yang usia produktif sama usia non-produktif, kalau yang di Indonesia itu lebih banyak yang di usia tidak produktif. Jadi, itu maksud dari angka ketergantungan tinggi atau komposisi penduduk kurang menguntungkan. Jadi di Indonesia itu banyak penduduk yang di usia muda sama di usia tuanya. Usia produktif di tengah-tengah itu justru sedikit. Jadi angka ketergantungannya tinggi kayak gitu. Yang terakhir, masalah kependudukannya adalah arus urbanisasi yang tinggi. Urbanisasi, perpindahan penduduk dari urban. Dari mana ke mana? Urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi saat ini, kenapa kok Jakarta, Surabaya itu makin lama makin padat? Soalnya orang-orang yang dari daerah-daerah sekitarnya atau dari desa-desa di pelosok-pelosok di sekitarnya, misalnya kayak dari mana ya, kalau dari sini Trenggalek misalnya kayak gitu, itu banyak yang mengadu nasib ke kota-kota besar. Jadi itu yang dimaksud urbanisasi itu semakin tinggi. Akhirnya apa? Kota besarnya itu semakin lama penduduknya bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Biasanya kayak gini nih, tiap apa tuh namanya, setelah Lebaran itu kan biasanya bertepatan sama apa istilahnya, kelulusan. Nah biasanya orang kota yang pulang ke desa, dia baliknya itu misalnya pulang cuma 2 orang, baliknya itu bisa 4 orang. Kenapa? Bisa jadi ngajak ponakannya yang udah lulus, diajak kerja di kota, kayak gitu. Biasanya, jadi tiap tahun di kota-kota besar itu biasanya banyak sekali pertambahan penduduknya. Seperti itu. Nah, cara mengatasinya gimana? Dari beberapa masalah kependudukan yang tadi sudah dijelaskan, ada beberapa upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan itu. Misalnya, ada pembatasan usia pernikahan. Jadi, untuk anak, seorang laki-laki sama perempuan itu sebenarnya ada batasan umur berapa dia boleh menikah. Nah, kalau di bawah itu gimana? Kayak misalnya yang perempuan umur 12, yang laki-laki umur 14 misalnya ya. Nah, itu pasti akan ada beberapa, kan memang belum boleh kan usia segitu menikah di Indonesia. Dia dianggap masih di bawah umur. Nah, akhirnya kalau misalnya ya, sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengharuskan mereka menikah, itu pasti rentetannya akan banyak. Nah, gitu. Jadi nggak semudah itu. Kenapa kok pemerintah membatasi usia pernikahan? Karena diharapkan pasangan yang menikah itu memang benar-benar sudah cukup umur. Benar-benar sudah siap, kalau yang laki-laki ya siap bekerja, yang perempuan juga sudah siap memasuki usia pernikahan untuk
kedepannya melahirkan dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau semakin banyak anak yang menikah di usia muda, itu nanti kelahiran juga akan semakin banyak. Jadi pembatasan usia pernikahan itu ditujukan untuk membatasi kelahiran di Indonesia supaya pertumbuhan penduduknya itu tidak semakin meningkat. Kemudian, cara yang kedua adalah mengadakan program transmigrasi yang tadi sudah Kakak bahas. Jadi perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang penduduknya masih jarang. Tujuannya untuk apa? Untuk pemerataan penduduk di semua wilayah. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus, Jawa semakin banyak sekali penduduknya, daerah lain sedikit kayak gitu. Nah, akhirnya diberikanlah program transmigrasi dengan biasanya orang yang terkena transmigrasi apa namanya? Orang yang dipindahkan dari Jawa ke pulau lain itu biasanya ini sama pemerintah benar-benar difasilitasi. Jadi dia di sana disediakan tempat tinggal, kemudian ada lahan yang bisa digarap, kemudian di awal-awal tahun dia masih dapat bantuan dari pemerintah. Supaya apa? Supaya kalau misalnya nih kalian dari Jawa, kemudian secara tiba-tiba, oh ini kamu tak pindahkan ke Sumatera, tapi ya sudah cuma sekedar dipindahkan aja sama pemerintah, nggak dikasih tempat tinggal, nggak dikasih lahan dan sebagainya, mah kalian mau? Nggak. Nggak mau kan ya? Jadi, nah terus misalnya kalau udah dipindah, terus di Sumatera dia mau ngapain kayak gitu kan? Tempat tinggal nggak punya, kerja juga mau kerja apa? Nah akhirnya sama pemerintah dibuatlah seperti itu. Jadi mereka di sana disediakan tempat tinggal, kemudian disediakan lahan untuk digarap. Jadi paling enggak mereka ke sana ada tempat tinggal, ada lahan yang sekiranya nanti dia bisa diolah, kelak bisa panen kayak gitu. Nah, kemudian di tahun-tahun awal itu diberikan bantuan. Kalau tahun awal kan dia nggak mungkin panen kan, masa baru ditanam terus panen, gitu kan. Jadi di tahun-tahun awal itu diberikan bantuan dulu, baru nanti mereka sudah mandiri, mereka dilepas kayak gitu. Banyak sekali orang yang ditransmigrasikan ke sana. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah membuka lapangan kerja padat karya. Maksudnya apa? Lapangan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Gitu. Jadi bisa menyerap banyak sekali tenaga kerja, bisa mengurangi pengangguran tujuannya. Yang selanjutnya meningkatkan fasilitas umum. Fasilitas umum ini dari semua hal ya, dari fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan sebagainya. Itu juga bertujuan untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Kemudian, yang terakhir adalah mengadakan intensifikasi pertanian. Jadi diharapkan yang di desa itu dia ya udah di desa aja gitu. Jadi dia benar-benar mengolah lahan yang di desa, nggak tertarik untuk pergi ke kota dan sebagainya. Ya, ada yang mau tanya? Belum. Kalau nggak ada tak tanyain, tak lanjutin. Oke. Tentang dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan itu dipengaruhi oleh 3 hal. Dinamika kependudukan itu maksudnya pertambahan atau pengurangan penduduk. Jadi yang mempengaruhi ada 3 hal, ada kelahiran, kematian, sama migrasi. Kalau kelahiran kira-kira nambah penduduk apa mengurangi? Apa, Kak? Kalau kelahiran, itu dia menambah jumlah penduduk apa mengurangi? Menambah. Ya. Kalau kematian? Mengurang. Kalau migrasi? Menambah juga. Nggak mesti. Kalau Oh iya. emigrasi dia
mengurangi kalau imigrasi dia menambah. Tak jelaskan satu persatu ya. Jadi tentang kelahiran di Indonesia, salah satu dinamika kependudukannya adalah kelahiran yang merupakan faktor pendorong. Kenapa kok kelahiran di Indonesia itu banyak? Ya, gitu. Nah, yang pertama adalah menikah muda yang tadi sudah dibahas di depan. Jadi banyak sekali, masih banyak ya orang yang menikah di usia yang di bawah usia standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Berapa sih usia standarnya? Kalau perempuan usia berapa, laki-laki usia berapa? Laki-laki usia 25, kalau perempuan nggak tahu. Iya nggak sih? Ada undang-undangnya itu. Laki-laki usia 25, perempuan ini usia 23 nggak salah kok. Yang bisa jawab? Kalau 25, 23 gitu menurut undang-undang apa menurut sewajarnya? Sewajarnya sih. Sewajarnya itu maksudnya, oh laki-laki itu umur 25 itu sudah siap menikah kayak gitu, atau memang ada undang-undangnya? Umur apa Kak tadi? Umur pernikahan. Batas minimal usia pernikahan. Saya iku kakean ndelok cara Jepang iku, Kak. Kalau di kita kan memang gitu kan. Jadi umurnya berapa? 25 kayak gitu. Oh, ini udah waktunya nikah kayak gitu kan. Apakah usia yang sebenarnya? Cocok. 19. Yang Nikah saya kesa. Cowok. 19 cowok, cewek? Shut up, man. Cek, bentar. Mencari. Nikah saya kesa enak. Kita. Oh, Men. ono corona. Gak iso bowong kok kanca-kancane. Online, Kak. Oh, What the hell? 16 tahun untuk cewek. Di sini loh, Kak. What the? 16 tahun untuk Cewek. Terus cowoknya 19 tahun. sama yang lain? Setuju? Oh, aku udah bisa berarti. Kamu tapi merasa mampu belum untuk menghidupi anak orang? Waduh. Yo ngapain punya anak dulu? Nah, emang istrimu gak dikasih makan kalau menikah sekarang? Bewong tuanya. Deh. Sama yang lain? Mana Cindy tadi? Gak ada suaranya. Halo. Dapat kamu usia berapa? Di Enggak, Kak. sini 16, Kak. 16 sampai 19. Nek, Hamam itu anaknya sama istrinya dikasih makan panah, Kak. Oh, dia berburu nanti. Oh iya, Bunuh dong. Kan? Makan. Kasih anak panah. Iya, diceteli ngono. Kamu Bunuh, berburu. Hati-hati yang punya hewan peliharaan kayak ayam, kayak gitu. Nanti dipanah sama hamam dikasih buat istri. Wah, kucingku. Masa mau makan kucing? Jadi, usia pernikahan yang disarankan oleh pemerintah, yang laki-laki itu umur 19 tahun. Oh, kebalik. Ya, betul lah. Oh iya, bener. Yang perempuan usia 16 tahun. Kalian umurnya berapa? 17. Oh, 17. Tapi jangan dulu lah ya. Enggak mau. Enggak, Pak. Enggak, Kak. Memasuki dunia pernikahan itu nggak seindah yang di sinetron. Nggak seindah yang di FTV. Jadi butuh banyak sekali persiapan. Jadi kalau kalian ya sekolah dulu, kalau udah lulus kuliah dulu, kerja dulu kayak gitu. Nah, Tapi banyak yang nikah muda udah, Kak. banyak. Cuman kan kalau untuk kalian ya udah nikmati dulu masa mudanya. Sekolah, kuliah, punya temen yang banyak, bergaul sama banyak orang, punya banyak kenalan dan sebagainya. Wes kakan konco, Kak. Kalau udah menikah itu wes pasti
ada banyak batasan-batasan. Ya wis lah meneh langsung. Eh, Langsung latihan maksudnya Kak. Langsung Kudu. buka terop. Ih, jangan dulu lah. Kasihan itu loh, kakak-kakak tuh masih ada yang belum menikah. Masa kalian mau menyalip sih? Nggak boleh, dosa kalian sama Kak Vivi, Kak Oni, gitu. Kak Vivi bukannya udah mau nikah ya, Kak? Siapa belum? Oh, belum. Anggon kata juga mau kan. Maunya mau, tapi belum untuk saat ini. Ya kan, Gon? Mana tuh, Anggon? Sampai ngomong. Aku bismillah insyaallah besok Kak. Besok ya? Besok Sopo ya? tahun Calon Maksudnya besok waktu 2000 berapa itu? 2000 piro kayak. calonnya Berapa siapa? ya? 17, berarti 2025-an lah ya. Si Hamam udah 18, Kak. Oh, Abang udah 18. Ya nggak apa-apa, berarti tambah 5 kan. Janganlah, Mam. Umur Ya lah 18 sih kok aku sih 15 tahun kok. umur 26 gitulah. Berarti 8 tahun lagi. Masih lama, masih panjang. Kamu Nggak mau kerasa, panahan tak- udah sampai tak- gosong panahannya. Tadi tinggal tidur tiba-tiba ada umur 25 udah. Ih, horor lah. Itu ya. Kemudian, selanjutnya, faktor pendorongnya adalah tingkat kesehatan yang semakin baik. Tingkat kesehatan yang semakin baik itu maksudnya apa sih? Kenapa kok dia bisa mendorong kelahiran yang ada di Indonesia? Oh, itu maksudnya. Apa maksudnya? Tingkat kesehatannya baik. Otomatis kalau dia sehat, dia akan bisa menghasilkan keturunan-keturunan dengan mudah kayak gitu. Jadi bisa menambah kelahiran. Kalau orangnya nggak sehat, kemudian dia nggak bisa punya anak, otomatis kan nggak bisa mendorong tingkat kesehatan kan? Tingkat kelahiran kan? Nah, kalau generasi mudanya tingkat kesehatannya baik, yang berkaitan dengan reproduksi untuk melahirkan baik, nah otomatis dia akan dengan mudah peluang untuk menghasilkan kelahiran itu semakin besar. Gitu. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah anggapan banyak anak banyak rezeki. Gitu. Pernah dengar kayak gitu? Oh iya, ini punya banyak anak itu banyak rezeki kayak gitu. Nah, Kalian pengen kayak gitu? Mau Jadi kalau Anggon pengen buat panti asuhan katanya. kenapa? Anggon pengen buat panti asuhan katanya Anggon. Kalau dulu, orang zaman dulu itu memang, oh iya anaknya banyak, biar semakin banyak rezeki. Iya memang, anak itu bawa rezeki masing-masing, ya kan? Jadi, punya anak pun itu bukan sesuatu hal yang bisa diminta, ataupun ditolak. Jadi misalnya Kak Ira belum punya anak, misal. Terus Kak Ira, oh ini aku tahun depan pengen punya anak ya, bisa kayak gitu loh, kayak gitu loh maksudnya. Sedangkan punya anak itu kan memang benar-benar dari Allah kan. Jadi kalau kita, aku pengen punya anak kayak gitu ya, bisa jadi dikabulkan, bisa jadi belum dikabulkan sama Allah kayak gitu. Nah, kalau maksudnya menolak itu, kalau kita udah terlanjur hamil kayak gitu. Misalnya udah punya anak, umur 1 tahun, habis itu hamil lagi, kebobolan, gitu kan? Itu sesuatu yang memang nggak bisa dihindari kan. Terus kita, aduh aku nggak mau ini anak yang kedua, terus digugurkan. Itu kan malah justru nambah dosa, ya kan? Jadi, kalau memang punya anak, itu memang sudah ketentuan dari Allah sih memang. Jadi anak itu bawa rezeki masing-masing, iya. Cuman kita sebagai orang tua itu harus benar-benar punya istilahnya itu rencana. Gimana sih masa depan anaknya nanti kayak gitu. Nah sekarang kan biaya sekolah mahal, biaya kesehatan mahal, ya kan? Fasilitasasi mahal,
sekolah-sekolah dari PAUD pun udah mahal kayak gitu. Nah, otomatis kita sebagai orang tua harus berupaya, oh gimana caranya ke depannya anaknya itu memang benar-benar terjamin kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar oh dia punya anak, tapi nanti makannya gimana, sekolahnya gimana, kayak gitu kan juga harus dipikirkan, gitu ya. Jadi untuk saat ini banyak anak berarti semakin banyak pula uang yang harus disiapkan. Sabar yang harus disiapkan. Dikira punya anak itu nggak butuh kesabaran ekstra. Itu ya. Kemudian, untuk menghambat kelahiran, apa yang bisa dilakukan? Ada pembatasan usia pernikahan. Tadi udah dibahas. Pasti adanya pembatasan usia pernikahan itu menjadi salah satu faktor untuk menghambat kelahiran. Yang kedua, pembatasan tunjangan anak. Misalnya, pembatasan tunjangan anak. Untuk PNS itu ada batasan. Jadi cuma anak pertama sama anak kedua yang diberikan tunjangan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Ya supaya ya udah mereka ngikutin KB, punya 2 anak cukup. Kalau misalnya, tapi aku pengen punya 3, misalnya punya anak cewek-cewek misalnya, terus pengenlah punya anak lagi, siapa tahu cowok kayak gitu. Nah terus dia akhirnya punya anak lah, terus cowok, jadi punya anak ketiga kan. Nah anak yang ketiga itu dia nggak dapat tunjangan, jadi yang dapat tunjangan cuma anak pertama sama anak yang kedua. Nah, kalau di Indonesia sih masih nggak yang terlalu ketat ya. Jadi memang pemerintah menerapkan atau memberikan edukasi tentang KB. Cuman kalau misalnya sampai ada yang punya anak lebih dari 2 itu kan juga nggak masalah. Cuman ya itu tadi kalau untuk PNS tunjangannya dibatasi. Nah kalau di Cina itu lebih ini lagi ketat lagi. Jadi dia cuma boleh punya anak 1. Kalau pengen punya anak lebih dari 1 gimana? Itu harus ada serentetan izin dan sebagainya yang harus dilakukan. Tuh, kemudian yang terakhir anggapan anak adalah beban. Jadi bukan beban ya sebenarnya. Jadi yang iya itu tadi. Jadi punya anak banyak berarti banyak pula hal yang harus dipersiapkan dari materi terutama. Yang kedua tentang kematian. Pendorongnya, fasilitas kesehatan kurang memadai. Ya, tentu. Untuk yang di daerah pelosok terutama. Ya kan? Jadi, apa tuh namanya? Orang daerah pelosok, jauh dari fasilitas kesehatan, itu biasanya rentan untuk kesehatannya itu kurang baik. Misalnya ada orang yang mau melahirkan gitu ya misalnya. Terus dia jauh dari kayak kalau dia bisa lahiran dengan mudah, cukup dengan bidan dan sebagainya itu alhamdulillah. Cuman kalau misalnya kan orang melahirkan juga nggak tentu lancar-lancar aja kan ya. Kadang ada yang posisinya sungsang atau kayak Kak Ira dulu yang posisinya miring. Jadi kepalanya itu ada di samping sini, kakinya ada di samping sebelah sini anaknya, jadi nggak bisa untuk kelahiran normal. Kayak gitu. Jadi kalau sudah kondisi seperti itu, terus misalnya Kak Ira jauh dari vaskes, misalnya Kak Ira tinggal di pelosok, nah terus apa yang terjadi kayak gitu kan? Justru akan membahayakan ibu sama anaknya yang mau dilahirkan. Nah kalau di kota-kota besar dengan fasilitas yang sudah memadai, sudah lengkap lah istilahnya. Kalau ada kejadian-kejadian urgent seperti itu langsung bisa ditangani. Misalnya kalau orang yang mau lahiran, ya langsung sesar misalnya ya. Kalau misalnya ada kecelakaan atau apapun lah, itu bisa langsung. Kalau butuh operasi ya langsung operasi. Kalau misalnya butuh ventilator ya langsung dipasang ventilator dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau untuk daerah yang fasilitasnya kurang memadai, itu memang rentan meningkatkan angka kematian. Kayak gitu. Kemudian, pendorong yang kedua, adanya kecelakaan. Pasti ya, kecelakaan kan juga menyebabkan orang meninggal. Enggak semua ya, tapi rata-rata. Yang selanjutnya ada bencana alam. Bencana alam ini juga
Kalau bencana alamnya kecil sih mungkin efeknya nggak begitu ini ya. Cuman kalau bencana alamnya sudah besar, seperti tsunami atau gunung meletus, kayak gitu-gitu, itu juga sangat berdampak pada tingkat kematian. Yang terakhir, kesadaran akan kesehatan kurang. Orang terlalu, alah, ya sudahlah, kayak gitu. Kemudian, tambahannya, wabah sekarang, yang sekarang lagi kita hadapi, itu kan juga menimbulkan banyak kematian, kan ya? Bagi masyarakat. Kira-kira ratusan ribu Apa? Indonesia. Ratusan ribu, nggak salah aku lihat. Dan Yang mati itu ratus ribuan. iya, udah banyak sekali yang meninggal. Bukan. Jadi adanya wabah secara global atau pandemi seperti ini juga meningkatkan angka kematian dalam sekejap. Sudah ratusan bahkan ribuan orang yang meninggal kayak gitu. Jadi dari kitanya juga harus gimana ya? Kalau kita memang dilarang untuk berkerumun terlebih dahulu dan sebagainya, itu memang harus patuh. Tujuannya apa ya? Tenaga kesehatan kan udah bekerja keras tuh sampai banyak sekali yang meninggal. Yang terakhir kemarin dengar beritanya rumah sakit Banyak. Nah, dia lagi hamil, dia meninggal kayak gitu. Jadi kita yang masih sehat, yang diberikan kesehatan, ya gimana caranya kita memang benar-benar ikut memutus mata rantai penyebarannya. Jadi kalau memang bisa di rumah, ya di rumah dulu. Misalnya terpaksa harus keluar, misalnya kalau ibu-ibu ya, terpaksa harus keluar untuk ini belanja bulanan kayak gitu ya nggak masalah, cuman harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, harus pakai bawa sanitizer, sering-sering cuci tangan, nanti kalau habis belanja langsung mandi dan sebagainya. Itu. Jadi ada wabah seperti ini juga menghabiskan ratusan bahkan ribuan orang dalam sekejap. Kemudian, faktor penghambat kematian. Adanya fasilitas yang bagus pertama. Pasti. Fasilitas kesehatan bagus, tingkat kesehatan masyarakatnya tinggi, itu pasti akan menghambat laju kematian. Kemudian lingkungan yang bersih. Kalau lingkungannya bersih, otomatis kan orangnya sehat kan ya. Kalau lingkungannya kumuh, kotor gitu, itu sangat berbahaya. Misalnya bisa menyebabkan pernapasan atau tentang pencernaan kayak gitu-gitu kalau kotor. Yang terakhir tentang migrasi. Pendorongnya adalah berkurangnya sumber daya alam di daerah asal. Jadi misalnya kalian dari daerah A. Nah, di daerah situ itu sumber daya alam yang bisa diolah itu berkurang, udah nggak ada lagi, akhirnya dia terpaksa untuk migrasi atau pindah ke daerah lain. Kemudian yang kedua, menyempitnya lahan pekerjaan. Hampir sama, jadi kalau dia di tempat asal, itu nggak punya pekerjaan, nah terus mau apa dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Nah, dia kan harus pergi ke tempat lain kan, pindah ke tempat lain untuk bisa mendapatkan penghasilan kayak gitu. Yang ketiga, ketidakcocokan budaya di tempat asal. Jadi dia udah nggak cocok di tempatnya, akhirnya dia mencari tempat yang menurut dia itu lebih cocok untuknya. Yang terakhir, adanya bencana alam yang mau tidak mau menyebabkan orang berpindah tempat. Kalau bencana alamnya kecil misalnya, cuman yang kayak di Jakarta yang banjir. Habis surut udah kayak gitu tuh, biasanya ya udah mereka tetap tinggal di situ, pindahnya itu cuma pindah ke tempat pengungsian, habis itu balik lagi ke rumah gitu kan. Nah, yang sampai menyebabkan migrasi itu apa? Nah, misalnya tanah longsor. Nah, tanah longsor, jadi dia ada desa tuh, habis itu desanya itu kena tanah longsor misalnya sampai nggak bisa ditempatin lagi. Nah, dia kan mau nggak mau harus pindah tempat kan, nggak mungkin dia balik ke rumahnya lagi gitu. Itu ya. Penariknya sekarang. Yang pertama, pendapatan yang lebih baik di tempat tujuan. Jadi di daerahnya, aku kalau di sini ini penghasilannya misalnya 50.000. Kalau aku di sana, aku dapat 300.000 ya otomatis dia lebih milih yang di sana dong.
dia lebih milih pindah ke tempat lain dong, supaya pendapatannya lebih baik. Yang kedua, kesempatan pendidikan yang lebih baik. Ini biasanya untuk usia sekolah. Usia sekolah sampai kuliah lah ya. Jadi misalnya kalau Kak Ira dulu kan kuliahnya di Malang. Nah, kenapa? Karena kalau di Pacitan itu kan kampusnya ada, cuman kan cuma kampus yang swasta gitu kan, kampus kecil kayak gitu. Jadi akhirnya Kak Ira pindahlah ke ke kota lain untuk menempuh pendidikan yang menurut Kak Ira itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, lingkungan yang menyenangkan daripada di tempat asalnya. Yang selanjutnya, tarikan dari orang lain. Maksudnya apa kok dia ditarik orang lain? Dia itu kayak semacam, misalnya nih, Kak Ira di desa. Terus habis itu temennya Kak Ira tinggal di Jakarta. Oh, kalau di Jakarta itu enak loh, penghasilannya besar, terus misalnya mau jalan-jalan ke mall itu gampang dan sebagainya. Nah, itu kan dia akhirnya tertarik. Akhirnya dia, ayo kerja di sana. Gitu. Nah, dia diajak oleh orang lain. Itu maksudnya. Ada yang mau tanya? Sebelum masuk ke rumus-rumus? Nggak ada ya? No. Oke. Selanjutnya. Nah, untuk menghitung pertumbuhan penduduk, itu rumusnya gampang. Nih ya, kelihatan? Kelihatan? Jadi pertumbuhan penduduk alami, itu rumusnya adalah L dikurangi M. Jadi kelahiran dikurangi Kematian. Nah, hitunglah itu. Dari soal yang di bawahnya. Berapakah pertumbuhan penduduk alami pulau tersebut? Bentar. Sambil tak foto ya, guys. Monggo. 30.000. Ya, 30.000. Untuk menghitung angka kelahiran sama kematian, itu yang di buku ada ya. Kelahiran sama kematian. Kematian per tahun. Nanti kalian pelajari lagi. Pelajari sendiri rumus yang di buku tentang kelahiran sama kematian. Ada. Ya, jadi kalau kelahiran jumlah bayi yang lahir dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk dikali 1.000 kayak gitu-gitu ya. Itu nanti bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Ini jawabannya adalah 30.000 30.000 jiwa. Caranya gimana? Kelahiran 40.000 dikurangin 10.000 kematian. Gampang ya. Yang ini sekarang, pertumbuhan penduduk sosial. Rumusnya adalah dalam kurung L dikurangi M atau kelahiran dikurangin kematian ditambah imigrasi dikurangin emigrasi. IMI itu yang masuk, EMI itu yang keluar. Hitung dulu, yang ini. Soal yang di bawahnya, yang ini. PLMIE itu dah, Kak. P sama dengan L min M plus 1. I min E. 40.000. Aduh. Terus Sorry. kurangi 10.000. 10. Imigrasinya 35 kalinya. Bentar, imigrasinya Berapakah hasilnya? bentar, Kak. Tadi aku udah ngitung, aduh.
Eh, 41.000. dapat dari mana? Bener nggak sih? Yang lain? Dia yang udah ketemu? Kan 40 kurang 90. 30. 30.000. Ditambah. 11.000. 41.000 kok. Yang lain? Ya, artinya 41.000 yang lain. Punten guys. Esa, Cindy, siapa lagi? Hamam, Poppy, Ito. Siapa lagi? Yang belum tak sebut. Anggon ya? Iya, Anggon. Ada yang udah ketemu yang lain? 35.000 Kak Berapa? hasilnya. Berapa? Siapa yang ngomong? Poppy tadi. Oh, Poppy berapa? 41.000 benar Tia. 41.000 kak. Heeh. 41.000. Kan itu dikurangi kan? Lain, yang lain. Nggak ditambah. Ditambah. Poppy tadi berapa? Tambah kan Kak? Kan 35 Kak. Poppy ditambah. 35.000. 40.000 kurangi 10.000 30.000. Benar. 8.000 kurangi 3.000. 8.000 kurangi. 8.000 kurangi 3.000. 10.000. Oh iya 8.000 kurangi. Oh iya 3.000. dikurangi. Hari anjay. Sek. Bentar. Ini ada nggak tuh? 35.000 Kak, 35. Apakah kalian sudah sadar? 35. Udah sadar. Kan ditambah loh. Ternyata dikurangi. Ya. Aku. Ketemu ya. Jadi caranya 40.000 dikurangin 10.000. 30.000. 8.000 dikurangin 3.000. Berapa? 5.000. 5.000. Hasilnya 35.000. 35.000. Betul sekali. Tuh, karena nggak nyadar ternyata dikurangi. Tak kira Kenapa tadi ditambah. salahnya? Salahnya ada di mana? Saya kira ini 8.000 tambah 3.000 ternyata sama dikurangi. 3.000. Nah itu. 8.000 tambah 3.000. Oh, dikurangin tuh ini. Imigrasi dikurangin imigrasi. Maaf. Jadi lahir dikurangin mati, ditambah imigrasi dikurangin emigrasi. Gitu ya? Ya, Berarti udah tahu letak kesalahan kalian ada di mana. satu doang kok, Kak. Sekarang, pertumbuhan penduduk per tahun. Ya Allah. Ini yang lumayan susah ya untuk rumusnya. Jadi, PT sama dengan P0 dalam kurung 1 plus R pangkat N. P0 itu apa? Itu biasanya udah ada di buku. Jadi, tahun awal. Biasanya di buku itu misalnya kayak gini. Jadi, jumlah penduduk Pulau A tahun 2000 sejumlah misalnya 10.000. Nah, berarti yang itu yang dipakai, yang ada di soal maksudnya. Di sini nggak ada tulisannya, Kak. Di sini cuma RN doang keterangannya. Yang satu, angka 1 itu konstanta. Jadi dia tetap, nggak boleh diganti-ganti. Kok cuma 1 ya, tak ganti 3 kayak itu nggak boleh ya. Itu rumus tetap konstanta. R-nya itu pertumbuhan penduduk dalam persen. Itu biasanya nanti juga disebutkan dalam soal. Kemudian N-nya itu adalah selisih tahun antara PT sama P0. PT itu yang ditanyakan. Misalnya di soal tadi, jumlah penduduk Indonesia tahun 2010. Kayak gitu ya, sekian. Gitu. Hitunglah jumlah penduduk pada tahun 2020. Berarti selisih antara PT sama P0. P0-nya kan 2010. PT-nya kan 2020, berarti selisihnya kan 10, berarti pangkatnya ini pangkat 10. Gitu. Di buku ada soalnya nggak sih yang ini? Di latihan soalnya? Yang Atia tadi kasih aku?
Bijim. Nggak ada kayaknya ya. No. Nggak ada. Cuma ada imigrasi, emigrasi, sama yang kayak tadi itu, Kak. Kalau sebelumnya. Mm-mm. Tak ada. Tak ada, Kak. Ada ya. Oke, Tak ada, nggak apa-apa. tak ada. Nanti suatu saat kalau kalian nemu soal kayak gini, coba masukkan rumus. Ya. Sekarang. Sekarang. Oke. Kita lanjutkan dulu ya materinya biar habis ya. Monggo. Faktor yang Monggo, Kak. mempengaruhi persebaran penduduk. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk. Yang pertama adalah faktor fisiologis atau faktor fisiknya. Apa yang menyebabkan perbedaan? Ada misalnya daerah yang strategis, tanah yang subur, daerah yang cukup air, daerah yang aman, dan sebagainya. Otomatis kalau daerahnya tanahnya subur, airnya cukup, wilayahnya itu aman, nyaman untuk ditinggali, itu otomatis jumlah penduduknya akan banyak. Kalau daerahnya misalnya daerahnya tandus, airnya susah, kayak gitu kan orang enggan ya, males ya tinggal di tempat yang seperti itu maksudnya. Kemudian, faktor biologis. Ini perbedaan tingkat pertumbuhan penduduk antar satu tempat dengan tempat lain. Jadi tentang kependudukannya kalau biologis. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor kebudayaan dan teknologi. Daerah yang maju otomatis banyak diminati oleh orang-orang. Kenapa? Karena daerah yang maju itu otomatis pembangunannya juga akan maju, ya kan? Pola pikir pola pikir masyarakatnya itu juga maju kayak gitu. Nah, kalau orang yang terbelakang, orang yang di pelosok, misalnya jangkauan akses transportasi ke sana itu susah, otomatis pembangunan fisiknya itu juga bakal terkendala. Orang-orangnya itu juga sulit untuk interaksi dengan daerah lain dan otomatis itu menyebabkan jadi kurang mengikuti perkembangan zaman, guys, gitu maksudnya. Kalau dibandingkan antara kalian yang tinggal di kota besar, cari mall ibaratnya berapa menit udah sampai, kemudian pendidikan udah maju, kemudian fasilitas kesehatan bagus, kalian mau akses internet juga gampang kayak gitu. Kalau dibandingkan sama anak yang tinggal di desa yang pelosok, listrik nggak ada, internet apalagi, kayak gitu tuh kira-kira lebih maju yang mana sih? Yang kota. Ya kan? Lebih maju kalian yang tinggal di kota, itu maksudnya. Jadi, kenapa kok orang itu lebih memilih untuk tinggal di daerah yang memang dia sudah fasilitas-fasilitasnya itu lebih bagus lah dibandingkan daerahnya. Nah, yang terakhir ini, yang paling terakhir, tentang mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk. Yang mobilitas penduduk itu dibagi menjadi 2. Ada permanen sama non-permanen. Ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira apa maksudnya? Perpindahan penduduk permanen sama non-permanen? Ada? Tidak ada? Ada yang bingung? Oh ya. Siapa? Ya, ada yang bersuara. Apa tadi, Kak? Bedanya mobilitas penduduk permanen sama non-permanen itu apa? Bentar, Kak. Ayo, tak hitung sampai 3. 1. Nah,
Dan apa tadi, Kak? Hmm? Dan Kelihatan kan dari non-permanen. namanya? Permanen sama non-permanen itu apa sih bedanya? Dari istilahnya dulu. Siapa tuh yang bersuara? Aku. Kalau mobilitas permanen itu mobilitas yang bertujuan untuk menetap di suatu wilayah. Mm-mm. Kalau non-permanen, mobilitas yang bersifat sementara yang tidak bertujuan untuk menetap. Bedanya? Ya. Itu. Jadi, sebentar. Warnanya kok pink ya? Pink nggak kelihatan ya di kalian ya? Tuh, ini dia perbedaannya. Jadi, kalau mobilitas penduduk permanen, itu adalah tujuannya itu untuk menetap. Contohnya, ini ada yang kalian asalnya dari mana terus sekarang tinggal di Surabaya nggak? No. Atia aslinya mana? Madura. Duh, aslimu Madura kan? Cuma mama udah tinggal di sini kan? KTP-nya? KTP-nya? KTP Surabaya. Nah, kayak gitu maksudnya. Itu namanya mobilitas penduduk permanen. Jadi, yang aslinya, kalau contohnya mamanya Atia tadi, aslinya kan Madura, ya kan? Ya, betul. Bener, emang Madura. Ya, kemudian akhirnya pindahlah kerja di Jakarta. Surabaya. Mana sih Surabaya ya? Di Surabaya. Nah, akhirnya punya rumah di Surabaya, KTP-nya ganti KTP Surabaya, itu maksudnya adalah mobilitas penduduk permanen. Jadi dia bertujuan untuk menetap. Ya memang, oh ya sudah, aku tinggal di sini berarti. KTP udah KTP Surabaya, udah punya rumah Surabaya, kayak gitu. Jadi tujuannya untuk menetap. Paham sampai situ? Paham. Paham ya. Jadi kalau orang pindah penduduk cuman KTP-nya masih KTP asal, itu bukan permanen namanya. Jadi dia sementara. Itu ya. Nah, yang kedua sekarang, mobilitas penduduk non-permanen, sifatnya sementara. Itu dibagi menjadi dua. Sirkulasi sama komutasi. Ada yang pernah dengar istilah itu? Belum. Keduanya adalah sama-sama perpindahan penduduk atau ya akses penduduk, tapi dia yang bersifat sementara. Sebentar ya. Nah, kalau bedanya sirkulasi sama komutasi, kayak gini. Langsung tak kasih contoh aja ya, biar kalian gampang ya. Kalau sirkulasi, itu misalnya Kak Ira misalnya ya. Oh, Kak Citra yang tak kasih contoh. Kak Citra kan rumahnya Gresik. Ya kan? Cuman dia kan karena kerja akhirnya tinggal di Surabaya. Tapi setiap seminggu sekali dia pulanglah ke Gresik, itu namanya sirkulasi. Jadi dia bersifat sementara, dia nginep, maksudnya di Surabaya itu nginep, cuman bukan untuk jangka waktu yang panjang untuk menetap gitu enggak. Jadi cuma misalnya seminggu sekali pulang atau 3 hari sekali pulang kayak gitu. Jadi dia nginep tapi di Surabaya. Cuman ya itu tadi 3 hari sekali pulang atau seminggu sekali pulang kayak gitu. Itu kalau yang sirkulasi. Kalau yang komutasi itu contohnya nggak ada. Misalnya Kak Citra rumahnya Gresik. Tapi tiap hari PP Surabaya Gresik kayak gitu. Pagi dia pergi ke Surabaya, sore dia pulang ke Gresik kayak gitu. Jadi dia nggak nginep di Surabaya, itu namanya komutasi.
Paham? Gitu ya. Jadi sirkulasi sama komutasi itu sama-sama non permanen. Jadi dia tinggal di Surabaya itu bukan dengan tujuan untuk menetap. Dia juga nggak ber-KTP di sini. Jadi KTP-nya itu masih KTP asal. Hanya karena bekerja, dia akhirnya tinggal di Surabaya atau pergi ke Surabaya. Nah, itu tadi kalau sirkulasi, dia nginep di Surabaya, cuman untuk 1 hari atau 2 hari atau 3 hari atau seminggu kayak gitu. Cuman dia ada nginepnya lebih dari 24 jam berarti. Kalau yang komutasi, ini aja ya, tak tulisin ya. Aduh, gitu. Ini aja wes, biar gampang. Jadi kalau sirkulasi itu lebih dari 24 jam. Berarti dia nginep. Itu entah nginepnya itu cuma 2 hari atau 3 hari atau seminggu. Itu namanya sirkulasi masuknya. Kalau yang komutasi itu berarti yang kurang dari 24 jam. Pagi dia ke kota, sore dia pulang kayak gitu. Misalnya orang yang kerja di Jakarta. Orang Bogor kerja di Jakarta misalnya. Pagi dia naik kereta ke Jakarta. Habis itu nanti sore atau malam dia pulang kayak gitu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya karena waktunya udah habis, nanti kalian kerjakan soal yang ada di buku. Soal latihan? Ya, itu ya. Dikerjakan, nanti difoto aja dikirimkan Kak Ira ya. Dikerjakan di kertas. Halaman berapa, Kak? Halaman berapa ya? Itu kepotong halamannya. Halaman 209. Tuh. Oke. 209 sampai 210. Oh, 211, Kak. 211. Benar. Oke, 209 sampai 211. Pilihan ganda 15, uraian 5. Oke. Itu ya. Oke. Oke, kalau gitu. Tunggu dulu. Kumpulinnya lambat-lambat gak apa-apa kan, Kak? Maksimal hari Lebaran. Minggu dong. Ya sekalian Lebaran Minggu. sama Kak Ira, sekalian ngumpulin soal ya. Oh iya. Minggu dong, Kak. Nggak apa-apa dong. Oke. Tunggu, jangan ada yang keluar dulu ya. Belum foto. Kan kakak yang enin biasanya. Enggak, kan kadang-kadang kalian ada yang tiba-tiba Di sini enggak kok, Kak. rajin-rajin ya. Astaga. Tunggu guys. Enggak rajin. Nggak ada yang mau nyalain video, ta? Aku belum mandi. No. Udah mandi. Jam berapa ini? Jam 9 lebih 5. Jam 9 lebih 7. Cepetan mandinya. Kok jam 9? Lihat Mulai- Sa, enggak, lihat belum. Esa. Lihat Esa, lihat sini Sa. Aku tangan Enggak. aja. Udah. Guys. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Minta tolong 1 orang buat pimpin doa. Konsa. Aku. Oh, ya. Hmm. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran online pada pagi hari ini, mari kita berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat libur Lebaran, meskipun nggak bisa mudik ya. Mohon maaf Oke. batin kalau kakak selama ini ada salah. Ya. Lupa Lebaran sama Kak Ira ya, Lebaran. Oke, kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bye.